Di jantung kota Yogyakarta berdiri sebuah bangunan megah bergaya kolonial yang menjadi saksi bisu perjalanan panjang bangsa Indonesia melawan penjajahan. Benteng itu bernama Benteng Vredeburg. Sekilas, bangunan ini tampak seperti benteng Eropa pada umumnya, dengan dinding tebal berwarna putih, menara pengintai di setiap sudut, dan pintu gerbang besar yang kokoh. Namun di balik tembok itu, tersimpan kisah tentang pengawasan, penindasan, hingga perjuangan rakyat Nusantara. Awal mula pembangunan Benteng Vredeburg dibangun pada tahun 1760 oleh pemerintah kolonial Belanda, tepat di masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono I awalnya. Sultan menerima keberadaan benteng ini sebagai bagian dari kesepakatan politik dengan Belanda. Namun ketujuan utama Belanda jelas, mengawasi Keraton Yogyakarta dari jarak dekat. Posisi benteng yang berdiri hanya beberapa ratus meter di sebelah barat keraton bukanlah kebetulan. Dari sana, setiap gerak-gerik sultan, pejabat, dan rakyat bisa dipantau dengan mudah. Belanda tidak ingin kerajaan yang baru berdiri ini tumbuh menjadi kekuatan yang berani menentang mereka. Nama awal benteng ini adalah Rustenburg, yang berarti benteng peristirahatan. Namun setelah gempa besar pada tahun 1887 yang merusak bangunannya, benteng itu dipugar dan diberi nama baru, Vredeburg, yang artinya benteng perdamaian. Ironisnya, nama itu sama sekali tidak mencerminkan fungsi benteng sesungguhnya. Bukan perdamaian yang ditegakkan di sana, melainkan kontrol, penindasan, dan intimidasi terhadap rakyat Yogyakarta. Benteng yang mengawasi keraton. Bayangkan suasana Yogyakarta pada abad ke-18. Keraton yang agung berdiri dengan kemegahannya menjadi simbol kedaulatan dan kebudayaan Jawa. Namun, hanya beberapa langkah dari sana, sebuah benteng asing dengan pasukan bersenjata lengkap berdiri gagah. Setiap hari, meriam-meriam di atas menara benteng diarahkan ke keraton, seolah mengingatkan bahwa kekuasaan sultan tak pernah benar-benar bebas. Hubungan sena antara keraton dan Belanda berada di bawah bayang-bayang senjata. Dari balik dinding tebal benteng ini, para serdadu Belanda mengatur strategi. Mereka mencatat, mengawasi, bahkan menyusup ke kehidupan rakyat. Bagi orang Jawa pada masa itu, benteng ini adalah simbol tekanan kolonial, sebuah tanda bahwa negeri mereka terus berada dalam pengawasan penjajah. Seiring waktu, Benteng Vredeburg tak hanya menjadi markas militer. Ia juga berfungsi sebagai pusat intelijen, tempat berkumpulnya pejabat Belanda dan penjara bagi mereka yang dianggap mengancam kekuasaan kolonial. Di dalam ruang-ruang gelapnya, banyak pejuang dan rakyat ditahan, diinterogasi, bahkan mengalami siksaan. Vredeburg menjadi representasi nyata dari bagaimana Belanda mempertahankan dominasi politiknya dengan cara keras. Namun benteng ini juga menyimpan ironi sejarah. Dari tempat inilah Belanda mengendalikan kota Yogyakarta, tetapi dari tanah yang sama pula, rakyat bangkit melawan. Sepanjang abad ke-19 hingga awal abad ke-20, Vredeburg berulang kali menjadi saksi pergolakan. Saat Perang Diponegoro meletus pada tahun 1825-1830. Meski markas utama Belanda berada di Magelang, Vredeburg tetap menjadi titik penting untuk mengamankan Yogyakarta. Pasukan Belanda keluar masuk dari benteng ini, membawa logistik dan senjata. Di masa pergerakan nasional, banyak tokoh pergerakan diawasi ketat dari benteng ini. Diskusi, pertemuan, hingga kegiatan politik rakyat Yogyakarta tak pernah luput dari pantauan. Dan ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, benteng ini pun dikuasai oleh tentara Jepang. Setelah Jepang kalah, Belanda kembali menduduki Yogyakarta hingga akhirnya rakyat Indonesia berhasil mempertahankan kemerdekaannya. Dari benteng penjajahan menjadi museum. Setelah Indonesia merdeka, fungsi benteng Vredeburg perlahan berubah. Dari simbol penindasan kolonial, ia bertransformasi menjadi tempat edukasi. Pada tahun 1980-an, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjadikan benteng ini sebagai Museum Benteng Vredeburg. Yogyakarta. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Bangunan ini tidak hanya memiliki nilai arsitektur bersejarah, tetapi juga menyimpan rekam jejak perjuangan bangsa. Kini, di dalam museum, pengunjung bisa melihat berbagai diorama yang menggambarkan peristiwa sejarah penting, mulai dari perlawanan rakyat Yogyakarta, Perang Diponegoro, hingga perjuangan mempertahankan kemerdekaan pada agresi militer Belanda. Suasana yang dulu penuh ketakutan kini berubah menjadi ruang pembelajaran. Vredeburg bukan lagi simbol penjajahan, melainkan monumen perjuangan. Saat kita berjalan-jalan ke Malioboro, tak sulit menemukan bangunan ini. Berdiri megah di ujung jalan, Benteng Vredeburg kini menjadi destinasi wisata sejarah yang ramai dikunjungi.
Banyak pelajar datang ke sini untuk belajar sejarah secara langsung. Para wisatawan lokal maupun mancanegara mengagumi keindahan arsitekturnya, sekaligus merenungi makna perjuangan yang tersimpan di dalamnya. Benteng ini kini seolah menjadi pengingat abadi bahwa kebebasan tidaklah datang begitu saja. Ada air mata, ada darah, dan ada perjuangan panjang di baliknya. Benteng Vredeburg adalah saksi bisu bahwa penjajahan pernah begitu kuat mencengkeram tanah Jawa. Namun ia juga menjadi bukti bahwa semangat perlawanan rakyat tak pernah padam. Nah, dari masa kolonial Belanda, pendudukan Jepang hingga masa kemerdekaan, benteng ini terus berdiri. Ia menjadi pengingat bahwa bangsa Indonesia mampu bertahan, bangkit, dan akhirnya merdeka. Hari ini, ketika kita menatap dinding putih kokoh Vredeburg, kita seakan mendengar bisikan sejarah. Jangan pernah lupakan perjuangan, jangan pernah lupakan pengorbanan. Karena dari sebuah benteng penjajahan, lahirlah semangat untuk mempertahankan kemerdekaan.